Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Citra Amalia dengan NPM 19 14 15 10 71. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pengembangan wisata spiritual di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Materi ini saya ambil dari Jurnal Kepariwisataan Indonesia nomor 9, halaman 119 sampai 143. Next. Jadi yang pertama itu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini yang pertama itu ada perkembangan pariwisata di Bali. Jadi pariwisata di Indonesia ini berkembang sangat pesat ya, khususnya di Bali sendiri. Nah, seakan nggak pernah bosan bahwa wisatawan yang ke Bali ini kian meningkat setiap tahunnya gitu. Dalam menghadapi tumbuh kembang kedatangan wisatawan di Bali ini, beberapa pembangunan infrastruktur dan suprastruktur dilakukan di Provinsi Bali seperti bandara, jalan raya, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Jadi tren positif kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama 5 tahun terakhir ini mengalami kecenderungan yang positif, di mana kunjungan pada tahun 2012 itu mengalami kenaikan sebesar 5,16%. Nah, kecenderungan positif ini berbanding lurus dengan kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali. Pada tahun 2012, kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali itu naik sebesar 4,91%. Baik, untuk selanjutnya itu ada jumlah kunjungan versus pembangunan pariwisata. Jadi dengan meningkatnya jumlah kunjungan tersebut, pembangunan industri pariwisata di Bali ini memiliki dampak yang negatif, yaitu meningkatnya polusi, meningkatnya tingkat alih fungsi lahan hijau, dan lain sebagainya. Nah, di sini dapat kita lihat pada grafik ini, yaitu grafik kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan maksud dan tujuan pada periode 2009 sampai 2010. Kita dapat tahu bahwa gambar di atas merupakan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang didominasi oleh wisatawan dengan maksud dan tujuan untuk pendidikan dan tujuan lainnya. Namun persentase dengan maksud dan tujuan religius yang masih berada dalam lingkup spiritual memberikan persentase yang tidak sedikit, yaitu sebesar 9,22%. Nah, pengembangan wisata spiritual. Jadi dengan dijadikannya sebagai wisata spiritual, diharapkan Bali ini dapat memenuhi atau terjadi perbaikan kondisi masyarakat dan lingkungan juga ya kan. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui potensi pariwisata Kabupaten Badung yang berkaitan dengan aktivitas spiritual, kreativitas, musik, konseling, dan alam. Yang kedua, membuat strategi pengembangan potensi pariwisata spiritual di Kabupaten Badung. Nah, manfaat penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi mengenai potensi wisata spiritual di Kabupaten Badung, memberikan rekomendasi strategi pengembangan pariwisata spiritual untuk Kabupaten Badung. Nah, untuk bahasan selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Jadi, metode penelitian ini kita membahas tentang lokasi, terus metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Jadi lokasi yang digunakan pada pembahasan kali ini yaitu di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Untuk metode pengumpulan datanya ini, itu ada studi literatur, observasi, dan wawancara. Wawancaranya ini dilakukan oleh beberapa wisatawan dan beberapa pihak pengelola di sana. Untuk analisis datanya, kita menggunakan analisis SWOT, di mana kita melihat ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga T-nya ini. Nah, next di sini ada diagram analisis SWOT-nya, ya kan, ada peluang, ada kelemahan, ada ancaman, dan juga ada kekuatan. Gitu. Nah, dari kekuatan ke peluang itu kita menggunakan metode agresif strategi. Untuk dari kekuatan ke ancaman, kita menghadapinya menggunakan metode diversification strategi.
Untuk menghadapi ancaman dan kelemahan ini, kita menggunakan defensive strategi, dan untuk kelemahan dan serta peluang itu kita menggunakan metode turnaround strategi. Nah, berikut matriksnya. Jadi internalnya ini kita lihat dari kekuatan dan kelemahan, untuk eksternalnya kita melihat dari peluang dan juga strategi, atau ya intinya dari peluang. Next itu ada tinjauan pustakanya. Di sini ada tinjauan pustakanya, itu ada strategi, manajemen strategi, wisata, dan wisata spiritual. Hasil dan pembahasan. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui terdapat 6 potensi wisata spiritual di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Antara lain yang pertama, wisata spiritual berbasis alam, wisata spiritual berbasis musik, wisata spiritual berbasis konseling, wisata spiritual berbasis kreativitas, wisata spiritual berbasis aktivitas fisik, dan wisata spiritual berbasis aktivitas spiritual. Berbasis alam ini contohnya kayak kekayaan alam, misalnya pantai, terus juga ada pegunungan. Untuk spiritual berbasis musik ini misalnya kayak gamelan. Itu untuk konseling itu, jadi di Badung itu ada yang emang konseling, jika kita ada permasalahan atau gimana, kita bisa konseling ke penyedia jasanya gitu. Untuk wisata spiritual berbasis kreativitas itu misalnya kayak dari seninya, segi seni, misalnya kayak patung, ukiran, apa segala macam, karena di Badung Bali sendiri itu terdapat ukiran-ukiran kayu yang sangat indah gitu kan. Nah, berbasis aktivitas fisik ini misalnya kayak kegiatan seharian masyarakat setempat gitu, misalnya dari cara berbicaranya atau bagaimana, itu di sini juga bisa menjadi suatu wisata gitu. Dan yang terakhir itu aktivitas spiritual. Contohnya kayak ibadah hari raya Nyepi apa segala macamnya itu bisa dijadikan ini gitu. Nah, kan yang pertama itu wisata berbasis alam, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada air terjun, ada pantai, ada penyu, ya kan, taman juga. Jadi dengan potensi wisata ini diharapkan mampu memberikan pengalaman spiritual bagi wisatawan. Selanjutnya berbasis konseling, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi penyedia jasanya itu di sana disebut Bali Bersama Bisa, karena minimnya informasi, jadi pariwisata ini belum teridentifikasi sekali gitu ya. Untuk selanjutnya itu ada wisata spiritual berbasis musik, ada gamelan. Ini ada gamelan Bali gitu. Nah, permainan musik yang dihasilkan oleh gamelan ini dapat meresap ke dalam jiwa spiritual pendengarnya. Nah, berbasis kreativitas nih, contohnya ada patung, ada tas, ya kan, biasanya untuk oleh-oleh, ada wayang juga. Jadi ketiga potensi ini sangat erat kebudayaannya dengan kepercayaan yang dapat membantu wisatawan untuk mengeksploitasi spiritual mereka. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan utamanya wisatawan mancanegara itu atau wisatawan datang ke Bali untuk pendidikan atau edukasi gitu. Nah, spiritual berbasis aktivitas fisik, di sini ada contohnya, ada ngaben, ada tari kecak gitu kan. Nah, dengan kegiatan ini membutuhkan peran serta fisik dalam penyelenggaraannya guna mencapai tingkat spiritual tertentu. Dan yang terakhir, wisata spiritual berbasis aktivitas. Sini ada desa wisatanya. Kabupaten Badung ini sangat erat dengan kebudayaan dan budaya dan agama atau kepercayaan yang memiliki potensi besar untuk aktivitas spiritual. Nah, ini matriks SWOT-nya. Di sini dibahas tentang internalnya yang sudah dilihat tadi ya. Ada peluang, ada kelemahan, ada kekuatan. Nah, yang terakhir penutup. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sinergi antar pelaku serta industri baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pariwisata harusnya lebih dioptimalkan. Karena ini akan menunjang dari wisatawan atau daya tarik wisata untuk berkunjung lagi ke Badung Bali. Nah, pariwisata dan paradigma baru baik yang bersifat global maupun lokal harus menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan. Karena ketika seseorang berkunjung ke suatu tempat, itu akan memunculkan paradigma baru. Jika pariwisata tersebut negatif gitu ya, itu akan memberikan dampak yang buruk pula bagi wisata tersebut.
Gitu. Makanya harus diperhatikan banget sama pemangku kepentingannya. Dan yang terakhir itu research based strategi atau pembuat strategi berdasarkan hasil research. Karena ini bakal berguna banget buat pemerintahan atau Kabupaten Badung dalam melakukan pembangunan spiritual. Karena ya itu tadi, Bali itu memiliki kepercayaan dan kebudayaan yang erat banget gitu sama agamanya, dan itu menjadi daya tarik yang utama bagi wisatawan. Makanya harus diperhatikan sama pemerintah kabupaten, dan kita harus bersinergi antara pelaku industri baik yang terikat langsung maupun tidak langsung gitu. Baik, mungkin terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.